atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan. Haleluya. Tema yang akan kita renungkan dalam penutupan bulan keluarga ini adalah pertobatan yang membawa pemulihan dan pengharapan. Ada pertobatan, pemulihan, pengharapan. Bapak Ibu, ini bisa terlihat jelas dari tempat duduk. Ya, ada jagung, ada padi yang baru mau bertunas, lalu ada anak kecil berdiri dekat bang gitu. Yang banyak itu belalang. Ya. Saya lahir dan besar di Sumba. Awal tahun 2020 itu, awal tahun 2000-an saya masih kecil, kelas 1 atau kelas 2 SD begitu. Di Sumba juga terjadi ini, hama belalang. Siang itu menjadi seperti malam karena belalang itu begitu banyaknya sehingga kita cahaya itu tertutup begitu. Lalu pada waktu itu pemerintah membuat kebijakan setiap masyarakat yang berhasil mengumpulkan belalang satu karung 100 kilo ada ya, satu karung 100 kilo itu boleh bawa ke pegawai-pegawai pertanian, rumah-rumahnya itu dijadikan tempat begitu. Nanti kita dikasih kupon. Nah, satu karung 100 belalang kita dapat 1 kilo beras. Dan pada waktu itu kan pas kateksis moneter ya, masih lapar-laparnya gitu. Sehingga kami anak-anak kecil ini semangat. Seperti Sinterklas begitu kami bawa karung, lalu kami kumpul sebanyak-banyaknya belalang, kami isi dalam karung yang besarnya karung itu 100 kilo. Lalu kami bawa ke rumah semacam pengepul begitu, kami dikasih kupon. Dan nanti kami pergi ke ruangan yang lain, kami bisa membawa pulang 1 kilo beras. Jadi kami setiap hari anak-anak itu setiap sore pulang sekolah istirahat ke Padang. Nanti agak jam 5 atau jam 6 akan maghrib begitu kami bawa pulang 1 kilo beras dengan satu kantong plastik belalang. Untuk apa belalang itu? Bisa ditebak? Untuk dimakan. Enak gitu ya. Jadi saya pernah dengar pendeta khotbah, kalau ada masalah jangan kalah, makan masalah. Wah, aku waktu SD udah makan masalah gitu ya. Belalang yang membuat orang menangis aku makan. Saya dan keluarga saya kami rebus belalang itu sampai airnya berubah menjadi coklat, lalu kami goreng, kami kasih sambal-sambal dan kami makan dengan beras 1 kilo tadi. Itu pasca krisis moneternya Indonesia. Pak Kobo pernah cerita dulu saya cari susu buat anaknya, dalam hatiku Pak boro-boro susu. Kami beras aja tukar pakai belalang gitu ya. Alangkah susahnya hidup gitu ya. Pasca krisis moneter gitu ya di Indonesia itu. Dan bagi sebagian orang mungkin belalang itu memang hama dan banyak petani yang menangis. Karena saya lihat sendiri Bapak Ibu bahkan pohon bambu yang tinggi itu ketika belalang itu mampir dan pergi, pohon bambu itu daunnya habis. Kalau ada sawah, mereka mampir, lalu mereka terbang lagi, itu sampai nggak ada apa-apa. Jadi petani itu begitu menangis luar biasa. Tapi ternyata di tengah-tengah petani yang menangis luar biasa ada orang miskin yang bersuka cita, dapat beras, dapat lauk gratis dari langit, gitu ya. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Bahkan tahun 2000 sebelum saya berangkat ke sini untuk jadi CPDP,
di Sumba waktu itu masih sedang ada hama belalang, tapi tidak sebanyak tahun 2000-an awal ya, Bapak Ibu. Nah, kitab Yoel yang kita baca pada saat ini itu bercerita juga tentang hama belalang, gitu ya. Yoel sedang menyampaikan bahwa hama belalang akan ada hama belalang, gitu ya. Dan kitab Yoel ini walaupun hanya 3 pasal, tapi bagus sekali karena dia menggunakan bahasa yang hidup, begitu vokal sekali. Yoel bercerita tentang hama belalang yang berterbangan di atas tanah. Bahkan di Yoel ini menceritakan bahwa langit itu sinar mataharinya tertutup, persis yang pernah saya alami. Lalu dia membandingkan, Yoel membandingkan tentang hama belalang itu yang membuat hari seperti gelap itu dengan hari Tuhan. Bahkan Yoel dengan indah yang begitu menulis dan mengerikan juga sebenarnya, mempertunjukkan bahwa belalang itu sama mengerikan suaranya, sama mengerikan wajahnya dengan kuda perang yang ringkih dan bentuknya itu mengerikan. Itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit tentang belalang ya. Jadi ini terjadi di Israel tahun 1881, bahkan di Siprus mereka coba. Kemarin tahun 2020 pemerintah di Indonesia menemukan cara. Jadi cara menghambat belalang itu, mungkin ada Mas Sinong di sini ya, bisa tahu ya. Jadi malam itu petugas-petugas penyuluh pertanian mereka pergi dan menyemprot telur-telur dan calon-calon anak belalang itu, bayi-bayi belalang itu. Nah, ternyata tahun 1881 di Siprus sana mereka juga pernah melakukan itu. Mereka membalik tanah-tanah itu dan menghancurkan telur-telur belalang itu di malam hari. Saking banyaknya begitu. Kemudian pernah juga di Laut Merah gitu. Itu terjadi juga tahun 1889, peristiwa yang sama. Belalang itu. Jadi terus menerus. Nah, kenapa belalang itu mengerikan? Karena belalang itu ada 4 tahap pertumbuhan. Mungkin tahan dulu sebelumnya. Ada 4 tahap pertumbuhan. Yang pertama itu dia sebagai tahap yang pertama itu dia masih merayap, belum ada sayap gitu. Tapi dia sudah bisa makan segala sesuatu. Nanti dia masuk ke tahap yang kedua, tahap sayapnya mulai berkembang, itu sudah bisa meloncat, sudah bisa meloncat-loncat, itu juga sudah bisa makan. Lalu di tahap yang ketiga, dia sudah menjadi dewasa, dia menjadi belalang penggerak. Makanya yang bayi belalang tadi nggak makan, dimakan sama yang loncat-loncat. Yang loncat-loncat yang nggak habisin, itu yang dewasa yang makan. Yang dewasa yang nggak bisa habisin, nanti menyusul yang dewasa yang berkembang biak, itu yang makan. Jadi habis-habisan begitu. Nah, habis-habisannya bukan hanya itu Bapak Ibu. Ternyata belalang ini setelah dia sudah menjadi banyak, dia nanti akan dia akan busuk. Yang mati itu akan membusuk. Lalu untuk manusia yang daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus, itu bisa menyebabkan sakit tifus. Sedangkan untuk binatang itu juga bisa menyebabkan penyakit dari bangkai busuk-busuknya si belalang tadi. Itu baru bicara di sisi kesehatan. Nah, di ekonomi untuk orang Israel kuno, mereka kan hanya beternak dan bertani. Ketika mereka sudah tanaman mereka sudah dimakan seperti itu, maka kan akan terjadi kelaparan. Gandum itu akan melonjak tajam. Nah, orang yang sudah sakit, yang sudah lapar tadi semakin sulit. Jadi menderitanya luar biasa. Menderitanya luar biasa ketika belalang itu datang melahap segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Tidak hanya manusia yang kena tifus, tapi banyak binatang yang ikut sakit akibat sampah dari belalang-belalang itu tadi. Jadi sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Yang kelaparan tidak hanya hewan itu, karena mungkin rumput juga dimakan, mereka suka yang kasar-kasar itunya, permukaan daunnya. Tapi manusia juga kelaparan. Siapa yang mau makan siapa? Binatang yang mau makan manusia atau manusia yang mau makan binatang? Mengerikan sekali kondisi pada waktu itu. Karena itu Yoel melihat gitu, bahwa menunjukkan kepada mereka bahwa antara hama belalang ini modelnya sama dengan hari Tuhan. Hari yang bagi orang-orang yang tidak siap itu adalah hari penghukuman. Tetapi bagi orang-orang yang seperti perempuan yang menjaga kesadarannya, tidak tertidur sambil juga menyiapkan minyak dalam pelita, itu adalah hari
hari keadilan. Jadi itu sangat mengerikan bagi Israel, bagi Yehuda dan Yerusalem pada waktu itu. Karena itu Yoel juga diutus oleh Tuhan untuk membawa seruan pertobatan kepada mereka, kepada umat pada waktu itu. Mereka dikatakan bahwa belum terlambat. Bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, menyesallah di hadapannya, supaya engkau kembali diampuni dan engkau kembali diberkati. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menganjurkan ulang baca acak karena ini hanya 3 pasal begitu. Kalau kita lihat dari 3 pasal itu dibagi dalam 2 begitu. Yang pertama, boleh di next saja. Yang pertama itu bercerita tentang serangan hamba belalang, serangan pasukan Tuhan, itu dilihat sebagai pasukan Tuhan yang dapat dihentikan, tetapi juga yang tidak dapat dihentikan, itu serangan pasukan Tuhan yang tidak dapat dihentikan. Lalu bagian yang kedua itu melukiskan tentang bagaimana Tuhan akan menyelamatkan umat Israel dan menjatuhkan hari penghakiman saat musuh-musuh Israel akan dihukum. Kita ingat di sejak awal masuk bulan keluarga ini, kita sedang berbicara tentang absurditas kehidupan, tentang bagaimana sekolah kehidupan di Babel begitu. Nah, banyak teolog yang melihat bahwa Yoel ini agaknya adalah peristiwa yang terjadi pasca Babel. Jadi mereka telah kembali, gitu ya. Mereka telah kembali dan di situ diberitakan pengharapan bahwa belum terlambat. Masih ada kesempatan untuk kembali, masih ada kesempatan untuk bertobat. Karena apa? Karena hari Tuhan itu begitu mengerikan. Saat ini anak-anak katekisasi sedang belajar. Mereka mengatakan, belum jadi banget ya hari Tuhan. Makanya orang senang kalau hari Tuhan. Kok hari Tuhan itu ditandai dengan air dan api? Lihat bulan menjadi gelap, gitu ya, matahari menjadi itu mengerikan. Sebenarnya kalau jelas sebenarnya di bawah itu seperti air dan api yang bercampur, lalu itu lautan manusia yang mati yang mengerikan gitu. Wah, itu mengerikan sekali gitu ya, hari Tuhan itu. Bapak Ibu siap untuk hari Tuhan itu? Kalau nggak siap itu mau datang ke gereja 2 jam dengan khotbah gitu ya, harus siap lah gitu ya. Seharusnya siap dan itu yang kita nanti. Itu yang kita nanti, karena itu adalah masa di mana gembala akan memisahkan antara kambing dan domba. Antara kambing dan domba. Di situ adalah saat di mana Tuhan katakan terima kasih, karena ketika aku lapar Engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus Engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang Engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara Engkau menjenguk aku. Terima kasih karena Engkau mengampuni. Terima kasih karena Engkau mengupayakan damai walaupun Engkau dirugikan kadang-kadang. Pada hari itu, orang-orang yang selama ini memberi makan, minum Tuhan, membalut dia dengan luka-lukanya, mengampuni. Hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan. Justru ini adalah hari keadilan baginya. Di situ kebenarannya terlihat gitu, naik. Kalau selama ini kebenaran serasa diinjak, ditindas dan mati, dan Tuhan juga seolah-olah mati dengan kebenaran itu. Mana Tuhan? Kenapa Tuhan nonton ketika saya dilecehkan, ketika saya direndahkan, ketika keadilan diinjak dan seterusnya? Mana Tuhan? Gitu. Nah, di saat-saat itu hari yang paling menggembirakan. Nah, yang tidak menggembirakan adalah ketika Tuhan datang. Ini seperti digambarkan Yehuda, Yerusalem ini, mereka sedang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Suami sedang menjadi Tuhan atas keluarganya. Pikirannya yang harus diikuti bukan pikiran Tuhan. Istri sedang menjadi Tuhan dalam keluarganya. Perasaan hatinya yang diikuti bukan perasaan Allah. Anak-anak sedang menjadi Tuhan dalam keluarganya. Logikanya, kemampuan berpikirnya yang sedang menjadi Tuhan, bukan logikanya Allah. Mereka yang sedang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Mereka yang sedang menjadi Tuhan atas gereja. Wah, pendeta menjadi Tuhan atas gerejanya. Mereka yang sedang menjadi Tuhan atas negaranya. Mereka yang sedang menjadi Tuhan
atas keluarganya. Bagi mereka itulah hari Tuhan menjadi mengerikan seperti ini. Kalau itu adalah saya, ya bagi saya lah hari Tuhan itu mengerikan seperti ini. Karena di hari itu YHWH yang adalah Allah, dia akan datang. Aku yang adalah Tuhan. Akulah Tuhan. Yoel, Bapak Ibu. Yoel itu, Yo itu dari YHWH yang orang Indonesia banyak perdebatkan Yahweh, Yehova segala macam lah perdebatkan, tapi sebenarnya Yod-Heh, Vav-Heh yang itu dibaca kalau Indonesia YHWH, yang orang Ibrani nggak berani baca karena itu takut disambar geledek dan mereka menyebut itu Adonai. Jadi Yoel itu Adonai El. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, Tuhan Adonai itu adalah Allah. Mungkin kalau di Jawa umpamanya pohon beringin yang kamu sembah selama ini itu adalah Allah. Gitu. Jadi berbicara tentang orang yang tidak Tuhan yang sudah ada dari kekal hingga kekal, tetapi orang baru tahu oh ternyata dialah Tuhan yang adalah Allah itu. Yoel. Jadi untuk yang siap maka hari itu akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Tapi untuk kita yang tidak siap maka hari itu adalah hari yang mengerikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi seperti biasa kalau hari Minggu saya baca lagi kembali naskah khotbah ini. Ingat bahwa firman ini pada Roma 2 begitu, lalu saya tahu di bulan keluarga, lalu saya izinkan firman ini masuk ke dalam keluarga saya dan pergumulan kami, dan itu menyedihkan, sedih. Kadang-kadang sedih gitu. Dan Bapak Ibu boleh melihat keadaan keluarga Bapak Ibu hari ini. Yang sudah baik oke. Yang belum dan bertahan dalam tidak baik itu sedih. Jika belalang itu adalah pasukan pada hari Tuhan untuk menghukum dalam penghakiman orang-orang yang tidak setia yang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, maka hari ini Bapak Ibu apakah belalang dalam kehidupan keluarga kita? Apa wujud belalang dalam kehidupan rumah tangga kita? Dalam keluarga inti kita, apa belalang itu? Dalam keluarga besar kita, apa belalang itu? Dalam wujud apa belalang itu di keluarga kita hari ini? Jika kengerian itu sebagai hari Tuhan untuk kekinian di dunia saat ini, maka seperti apa kondisi keluarga Kristen? Apakah hari Tuhan itu untuk keluarga Kristen itu hari Tuhan hari ini seperti apa bentuknya? Apakah hari Tuhan bagi keluarga Kristen hari ini atau bagi jemaat Nusantara atau kita semua yang ada dalam ruangan ini, apakah hari Tuhan bagi kita itu suatu kengerian, suatu yang menakutkan, atau hari Tuhan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu karena kita merasa tertindas selama ini? Apakah bagi kita hari Tuhan itu adalah hari penghukuman, atau hari Tuhan itu hari kita menunggu kita menerima keadilan? Jadi hari Tuhan itu tadi seumpama ada orang punya tanah, lalu tanahnya direbut oleh perusahaan yang kalah di pengadilan, maka bagi pemilik tanah itu hari Tuhan adalah hari yang dinanti karena dia akan mendapat kembali hak tanahnya. Tapi perusahaan yang merebut tanah-tanah orang, hari Tuhan itu adalah hari yang mengerikan bagi dia. Keluarga Kristen itu yang mana? Pemilik tanah kah? Atau perusahaan yang merebut tanah orang? Apa yang menjadi wabah belalang di rumah tangga Kristen hari ini? Cinta uang kah? Menghambakan diri pada uang? Bukan menghambakan diri kepada Tuhan? Uang itu salah? Tidak, Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan bagus orang Kristen itu kaya, supaya kita menjadi orang yang memberi bukan yang meminta-minta. Tidak salah ketika, jadi yang menjadi salah itu adalah ketika uang itu lebih besar dari istri kita, lebih besar dari suami kita, dari masa depan anak-anak kita, dari orang tua kita, apalagi dari Tuhan. Tuhan itu semacam bank cadangan. Begitu uang sudah gak ada baru cari Tuhan. Yang senyum itu mengalami. Kalau uangnya udah habis baru Tuhan. Kalau uang masih ada, itu masih ada. Tapi Bapak Ibu, yuk kita jujur yuk. Kita aja kalau jalan gitu ya. Yang penting bawa HP ini ada QRIS, tenang rasanya.
Begitu sudah lupa dompet, lupa HP yang ada QRIS, gak tenang. Jadi kadang-kadang gitu ya, ini gimana nih mau masuk tol, lupa semua, uang juga gak bawa, gimana gitu. Jadi ya coba, apa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan keluarga kita? Ilmu pengetahuan dan teknologi kan? Atau itu alat untuk menyembah Tuhan? Apa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan keluarga kita? Cinta diri, egois sehingga kita tidak mau mengampuni. Atau yang menjadi Tuhan dalam keluarga kita itu nilai individualisme yang saat ini dijual dengan gratis melalui konten-konten media sosial. Semua orang memikir kebenarannya sendiri. Kalau semua sudah merasa diri benar, tidak akan ada pengampunan. Kalau semua sudah merasa diri benar, tidak bisa lagi rendah hati untuk mengampuni yang lain, maka kita tidak akan ada lagi rekonsiliasi. Saya selalu bilang ada video yang bagus sekali, ada orang yang mengatakan, how are you? I'm good. Dia bilang I'm good pakai wajahnya, tapi dalam dirinya lagi nangis. Aku lagi stuck dalam kegelapan. Saya pikir saya sudah ulang-ulang bercerita tentang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali mengizinkan Kristus menjadi kepala dalam rumah tangga kita, itu menolong kita untuk terus peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersama-sama berpegangan tangan, suami, istri, anak, dan orang tua, kita berpegangan tangan untuk menyongsong hari Tuhan yang membawa keadilan. Setiap kita sadar tentang kondisi orang dalam rumah kita, kita tidak membiarkan suami kita cari jalan sendiri sehingga korupsi. Kita tidak mengizinkan istri kita cari jalan sendiri sehingga selingkuh. Kita tidak mengizinkan dalam keluarga kita ada yang terhilang sehingga anak-anak kita mencari jalannya sendiri untuk pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Narkoba. Setiap Kamis kami ke rutan sana, tidak sedikit anak muda Kristen yang dilayani dan kasusnya narkoba, hukuman seumur hidup juga ada, yang 3-4 kali masuk dalam beberapa tahun juga ada. Kita tidak mengizinkan keluarga-keluarga kita itu lepas dari lingkaran Tuhan. Setiap hari kita belajar mengizinkan Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga itu. Next. Ini mundur dulu. Bahkan di Indonesia sekarang sudah ada hujan mikroplastik ya di Jakarta. Dari rumah tangga kita sekarang kan jemaat kan diminta ke depannya semua bawa tumbler. Sudah dibagi oleh gereja supaya teh yang ada di depan itu kita nggak minum lagi pakai gelas plastik. Itu sebenarnya tujuannya. Harapannya ke depannya supaya gelas kertas, gelas plastik itu nggak kita pakai lagi. Warta jemaat nggak kita cetak banyak-banyak lagi. Kalau semua anak muda bisa baca warta di WA, biarlah kita punya orang tua yang sudah lanjut usia, adiuso, mereka yang menggunakan itu warta itu, supaya tidak terlalu banyak lagi yang dicetak kertas-kertas ini. Plastik-plastik ini kita kurangi. Jadi ada ilmu pengetahuan kita pakai untuk selaras dengan kehendak Tuhan, menjaga alam ini. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu dalam Yoel ini kita lihat kerusakan itu tidak hanya berbicara tentang manusia, tapi juga tentang alam. Tetapi lihat bagaimana alam itu bisa menjadi pasukan Tuhan yang menciptakan manusia. Bisa juga. Karena apa? Karena ada ketidakadilan. Manusia pakai ayat Alkitab yang mengatakan berkuasa atas semuanya. Jadi manusia sekehendak hati mengeksploitasi tumbuhan dan tanaman bahkan alam ini. Ketika alam menjadi pasukan Tuhan bergerak, manusia nggak bisa ngapa-ngapain. Selain apa? Lanjut. Selain metanoia, bahasa Yunani dari bertobat. Bertobat tidak menuntut kita menjadi orang lain, tapi menjadi diri versi terbaik kita. Lihat metanoia, bertobat itu bahasa Yunaninya metanoia. Metanoia itu yang dipakai untuk ilmu-ilmu pelajaran biologi, metamorfosis. Ulat, kepompong, yang satu tuh larva dulu. Ulat, pompong, larva baru kupu. Apa kebalik ini gambarnya? Ya, larva dulu. Nah ini jadi pelajaran biologi. Ya Bapak Ibu, ini metanoia kita jadi ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Kadang-kadang orang kalau pendeta bilang bertobat itu sembuh, tapi
dibilang bertobat, marah banget kalau dibilang bertobat, karena konsep bertobat dalam pikiran itu terlalu yang diciptakan sendiri, atau mungkin teologi kuno yang menciptakan konsep bertobat itu. Jadi kalau bilang suruh orang bertobat, aku berzina. Kalau disuruh bertobat, aku membunuh, aku mencuri, gitu. Padahal bertobat itu metanoia, berubah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu mana yang menjadi kehendak Allah dan bukan. Sedikit demi sedikit berubah menjadi versi yang terbaik. Terus, karena ternyata Tuhan menciptakan kita itu tidak begini-begini aja. Tidak bilang aku udah lansia, tidur-tiduran aja di rumah, kan ada ibadah di YouTube. Tidak bisa bilang begitu. Selama nafas kehidupan itu masih ada, Tuhan masih siap satu versi yang paling baik yang kita sedang menuju ke sana. Itu akhir pertandingan kita. Mau lansia kek, mau anak kecil kek, mau rumah tangga yang sudah berapa puluh tahun kek, kita sedang berjalan menuju pada versi terbaik. Itu metanoia, itu pertobatan, itu berubah setiap hari. Kami, penatua, pendeta, yang kita semua jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan lansia, Tuhan berikan kita kesempatan. Jadi kalau mau supaya hari Tuhan itu menjadi hari yang kita tunggu-tunggu, maka syaratnya bertobatlah. Supaya apa? Ini yang penting. Itu ada di ayat 28 dan 29. Supaya roh Tuhan dicurahkan. Ini penting sekali, Bapak. Roh Tuhan. Supaya roh Tuhan itu dicurahkan dalam setiap pribadi, dalam setiap rumah tangga. Hari ini rumah tangga Kristen sedang membutuhkan curahan Roh Kudus. Berapa banyak orang yang merasa malu untuk membuat saat teduh di rumahnya, malu mengajak suaminya saat teduh, malu mengajak anaknya saat teduh, begitu. Hari ini rumah tangga Kristen sedang membutuhkan curahan Roh Kudus, supaya setiap anggota keluarga tahu kepada siapa dia berseru, bukan kepada egosentrisnya, tetapi kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus berubah, kita harus bertobat. Untuk kita yang anak-anak yang belum menikah, rumah tangga kita itu harus dicurahkan oleh Roh Kudus, supaya luka batin itu berhenti pada saya dan suami saya. Tidak saya turunkan luka batin kepada anak saya, lalu anak saya membawa rumah tangga dengan luka batin, sambil mendidik dan membesarkan cucu kita dengan luka batin. Kalau saya telepon sama kakak-kakak saya, kita tidak luput dari perselisihan. Saya selalu bilang sama ponakan, tutup telinga apa yang orang tua omong. Kamu tidak berhak membenci om dan tantemu. Ini urusan keluarga. Itu cara saya berbicara kepada orang Sumba. Karena maksud saya cukup di kami perselisihan itu. Jangan turun ke anak cucu. Wariskan roh Tuhan yang ada pada kita kepada anak kita, seperti minyak yang mengalir dari janggut Harun. Jangan wariskan luka batin lalu anak-anak kita bangun rumah tangga dengan luka batin, membesarkan cucu-cucu kita dengan luka batin. Karena itu Bapak Ibu, bertobatlah wahai pendeta Loni. Bertobatlah bagai para Haji Yusuf. Bertobatlah wahai para rumah tangga. Anak-anak muda, kalau mungkin hari ini dirimu juga telah terluka, berubah. Katakan pada dirimu, cukup pada saya. Dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya putuskan untuk tidak meneruskan luka batin kepada anak saya, kepada cucu saya. Karena ada roh Tuhan dalam diri saya. Karena ada roh Tuhan di dalam keluarga saya. Supaya hari Tuhan itu adalah hari keadilan dan hari penyelamatan bagi keluarga kita. Bukan hari penghakiman, apalagi hari penghukuman untuk keluarga kita. Bapak Ibu, ada satu lagu yang bagus sekali dari Michael Jackson. Itu yang memberikan pesan tentang perdamaian dan cinta. Lagu ini menekankan tentang pentingnya cinta, persaudaraan, dan kebaikan untuk menyatukan umat manusia. Supaya kalau kita mau berbicara tentang pertobatan yang memulihkan, itu kita harus kita memang sungguh-sungguh kita harus memulai dari diri kita sendiri. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa kepedulian terhadap sesama, orang yang menderita, terutama mereka yang sedang sekarat, itu hari ini sedang dibutuhkan oleh dunia. Dunia sedang membutuhkan bumi yang disembuhkan,
Selain nasib manusia, lagu ini juga mengangkat tentang isu lingkungan yang mengingatkan kepada kita untuk tidak merusak dan melukai bumi. Lagu ini juga mengangkat tentang harapan. Tadi katanya Yoel belum terlambat asal kita bertobat gitu ya dalam kitab ini. Nah, lagu ini bercerita tentang harapan untuk masa depan supaya dunia dipulihkan. Ini seruan untuk generasi. Siapapun kita hari ini, kita kan generasi hari ini. Kita masih hidup sampai hari ini. Dengan usia apapun, dengan latar belakang apapun, dengan kondisi apapun hari ini, firman Tuhan ini berseru kepada kita dan bagus lagu itu meneguhkan. Berseru kepada kita untuk membuat perubahan positif sehingga dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk diri kita sendiri hari ini dan untuk anak cucu kita besok. Mari kita melihat lagu ini dan ada liriknya, silakan yang bisa bernyanyi, ikut bernyanyi. Think about the generations and it says we want to make a better place for our children and our children's children so that they